Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa ulasan singkat tentang bedah buku ya Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim dari Rabithah Alawiyah. Sudah hampir 4 hari ini kita intens setiap malam jam 9 ya bersama dengan narasumber kita, yaitu Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan juga Kiai Abdul Ghalib Syahuri dari Batu Ampar. Dan alhamdulillah banyak yang mengikuti dan banyak yang menonton dan juga banyak yang berkomentar dan juga banyak di antara teman-teman kita itu yang mendapatkan pencerahan ya dari apa yang kita lakukan selama beberapa hari ini. Nah, yang paling penting itu teman-teman ya, bahwasanya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim daripada Rabithah Alawiyah itu tidak menjawab akan apa yang kita pertanyakan kepada pihak Rabithah Alawiyah sebagai lembaga persatuan keluarga keturunan Alwi bin Ubaidillah. Kenapa? Karena beberapa hari ini kami membedah buku itu bersama dengan teman-teman dari kalangan para kiai, para gawagis, para ustadz, dan para santri. Kita justru malah melihat ya buku itu justru malah sangat melemahkan dan cenderung menjadi bumerang bagi pertahanan akan keabsahan nasab dari klan Ba'alawi sendiri. Dan yang kedua, di antara penyusun buku tersebut ya yang mereka menamakan dirinya adalah tim persatuan umat ya, itu hanya satu Ba'alawinya, hanya Hanif Alatos saja, sementara yang lain itu dari kalangan santri dan juga dari kalangan akademisi gitu ya. Maksud saya begini, apakah hal yang demikian itu tidak membangun opini masyarakat bahwasanya lembaga Rabithah Alawiyah yang selama ini digembar-gemborkan, mereka itu mencatat silsilah nasab keluarga Rasulullah di seluruh dunia dan mengesahkannya, itu tidak punya tim ahli di bidang ilmu nasab gitu loh. Makanya mereka harus mengundang Rumel Abbas, Wafi, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membaca prolognya ya, lagi-lagi dia membawa pernyataan dari orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab atau bukan an-nasabah ya, walaupun beliau itu seorang ulama. Jadi di situ beliau membawa perkataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di prolognya. Ya mungkin tujuannya ya untuk memberikan suatu yang spektakuler bagi pembacanya. Karena perkataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini ya, yang mereka kutip dari kitabnya yang bernama Riyadul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah ya, beliau mengatakan memang inna sadatana
alu Ba'alawi alladhi hadal fadil minhum radhiyallahu anhum qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah fi sa'iril a'sari wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwati nasaban wa athbatahum hasaban. Nah, seakan-akan ya mereka ini ingin menyampaikan betapa seorang ulama yang ternama seperti Syekh Yusuf An-Nabhani itu menyatakan bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad itu telah bersepakat akan keabsahan nasabnya Ba'alawi ya, dari setiap zaman dan setiap masa dan di berbagai macam daerah dari belahan bumi ini. Dan mereka mengatakan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwah, mereka lah yang paling sah ya sebagai keturunan daripada ahlul baitnya Nabi. Nah, di sini kami ini agak terperangah gitu ya, kaget gitu. Kenapa? Satu, pernyataan ini itu tidak bisa dikatakan sebagai pernyataan untuk mengisbat nasab. Alasannya yang pertama, karena Syekh Yusuf An-Nabhani ini bukan seorang ahli di bidang ilmu nasab dan tidak pernah melakukan penelitian di bidang silsilah nasabnya Ba'alawi. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena tidak ada ditemukan kitab daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang khusus membahas dan menceritakan tentang bagaimana metode dia dalam meneliti keabsahan nasabnya Ba'alawi sehingga dia mengatakan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas ini bukan pernyataan seorang ahli nasab. Kenapa? Karena dari kalimatnya qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah ya, di dalam perspektif ilmu nasab itu tidak dikenal istilah ijma' tapi itsbat. Nah, ijma' itu adalah istilah yang familiar ya dan dipakai memang di dalam disiplin ilmu fikih, bukan ilmu nasab gitu loh. Nah, kenapa kok ada ijma' di dalam ilmu fikih itu? Karena memang ilmu fikih itu berangkat dari dzon ya, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pendapat di antara dua kubu atau beberapa kelompok gitu ya, sehingga memerlukan adanya kesepakatan para ulama untuk menentukan mana yang lebih diunggulkan pendapatnya, kan begitu. Nah, kalau di dalam ilmu nasab tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Li'anna nasabah amrun la madkhala lir-ru'yati fihi. Ya, karena ilmu nasab itu adalah perkara yang tidak ada jalan masuk untuk berpendapat di dalamnya. Demikian yang saya kutip dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab dan juga di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Ya. Kemudian dia mengatakan ala annahum min as-sahih ahli baitin nubuwah. Ya. Kalimat asoh itu juga sama. Tidak dikenal di dalam istilah ilmu nasab. Lagi-lagi istilah asoh di sini itu familiar dan memang dipakai di dalam disiplin ilmu fikih. Maka di dalam ilmu fikih itu kita sering mendengar ada qaul asoh, ya, pendapat yang lebih benar, pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Nah, sementara dalam ilmu nasab itu tidak dikenal kalimat asoh. Yang ada itu adalah itsbat, sahih, ya, mardud dan makbul. Tidak ada istilah asoh itu. Nah, maka dari sini ya kami berkesimpulan ya bahwasanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini di samping beliau bukan bagian dari ulama ahli nasab, nah beliau juga menulis pernyataan itu bukan di dalam kitab nasab, sehingga pernyataan ini adalah pernyataan maddah, pujian gitu loh, pujian makhluk kepada makhluk yang lain gitu ya. Nah, sehingga kalimat pujian ini tidak bisa dikatakan isbat baik dari sisi yang memberikan pernyataan maupun redaksi kalimatnya. Nah, demikian teman-teman yang kita bisa sampaikan sekilas tentang apa yang kami bedah ya dari buku Keabsahan Nasab Ba'alawi dari sisi prolognya. Nah, insya Allah nanti di video berikutnya
kami akan melanjutkan menjelaskan di mana sisi kelemahan dan kesalahan penempatan hujjah ya di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim Robitoh Alawiyah. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.